Node.js dapat digunakan untuk membuat aplikasi JavaScript dengan skala kecil hingga skala besar. Babel akan digunakan sebagai transcompiler agar bisa menggunakan fitur-fitur baru yang ada pada JavaScript. Sebelum memulai, pastikan Node.js dan Git sudah terinstall pada komputer kamu. Jika belum, silahkan cek link panduan instalasinya pada deskripsi video. Dan untuk kode editornya, menggunakan VS Code. Untuk membuat sebuah aplikasi Node.js, kita akan membutuhkan sebuah folder sebagai tempat penyimpanan source code dan konfigurasi aplikasi. Untuk itu, kita akan buat sebuah folder dengan nama Node.js Babel. Kita akan masuk ke dalamnya. Dan dari dalam folder, kita ketikkan npm init -y untuk menginisialisasi proyek Node.js. Setelah itu, kita bisa buka kode editor. Pada VS Code, kita dapat melihat file package.json yang sudah dibuat oleh npm. Selanjutnya, kita akan buat sebuah file JavaScript yang akan dijalankan oleh aplikasi Node.js kita. Untuk itu, buatlah sebuah folder dengan nama src, dan di dalamnya kita akan buat sebuah file dengan nama index.js. Untuk mencobanya, kita akan ketikkan script console.log hello project Node.js. Untuk dapat menjalankannya, kita akan menambahkan script start pada file package.json dengan perintah node src/index.js. Kita akan gunakan terminal VS Code untuk dapat menjalankannya. Ketikkan npm start. Dan kita akan bisa melihat outputannya di sini. Tentu saja, kedepannya kita akan melakukan banyak perubahan pada codingan atau source code aplikasi kita. Dan akan sangat melelahkan jika setiap melakukan perubahan kita harus mengetikkan npm start untuk menjalankan aplikasi. Untuk itu, kita akan gunakan sebuah library bernama Nodemon yang akan merestart aplikasi Node.js kita jika terdeteksi suatu perubahan. Untuk menginstalnya, ketikkan npm install Nodemon, simpan sebagai dev dependencies, ya. Setelah selesai, kita akan mengubah script start yang ada pada file package.json yang awalnya adalah node menjadi Nodemon. Kita akan coba lagi menjalankan aplikasi dengan npm start. Dan sekarang aplikasi kita berjalan dengan menggunakan Nodemon. Untuk itu kita akan mencoba melakukan perubahan pada file index.js dengan menambahkan menggunakan Nodemon. Dan kita bisa lihat Nodemon merestart aplikasi kita. Selanjutnya, kita akan menginstal Babel agar dapat menggunakan fitur-fitur terbaru pada JavaScript. Untuk itu, kita akan stop aplikasi dengan Ctrl+C dan ketikkan npm install. Kita akan simpan sebagai dev dependencies dan kita tambahkan dependencies-nya adalah Babel core, Babel node, dan Babel preset env. Sementara itu, kita akan buat sebuah file konfigurasi untuk Babel dengan nama .babelrc. Di dalamnya, kita akan buat sebuah objek dengan preset. Presetnya sama dengan yang kita install, yaitu add Babel preset env. Nah, agar dapat menjalankan aplikasi Node.js kita menggunakan Babel,
kita akan menambahkan script exec bubble node. Dan sekarang aplikasi Node.js kita berjalan menggunakan Babel. Dalam mengembangkan suatu aplikasi, biasanya kita akan menggunakan beberapa informasi rahasia atau kita tidak dapat menuliskannya secara langsung pada source code aplikasi. Untuk itu, kita akan menggunakan environment variable, di mana variabel akan disimpan secara langsung pada memori komputer kita. Agar dapat menggunakannya pada Node.js, kita akan menginstal sebuah library dengan nama .env. Ketikkan npm install .env dan save. Selanjutnya kita akan buat sebuah file yang akan menyimpan environment variable kita dengan nama .env. Kita akan buat sebuah contoh dengan nama abstract dengan beberapa angka, dan agar dapat menggunakannya pada source code aplikasi kita, kita akan import .env/config, dan kita akan coba console log process.env abstract. Kita akan menjalankan kembali aplikasi untuk melihat hasilnya. Dan di sini bisa kita lihat aplikasi kita sudah bisa menggunakan environment variable. Oke, sekarang kita sudah selesai membuat sebuah basic konfigurasi untuk aplikasi Node.js menggunakan Babel, Nodemon, dan .env. Saya Dwiki Arlan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa pada next video.